Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prija dengan akhiran NIM 12 dari kelompok 26. Nah, di sini saya akan mengerjakan suatu tugas mingguan yang dimana di sini ada 5 soal yang dimana yang nomor satu itu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Selanjutnya dua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang tiga, jelaskan perbedaan antara left pilot test, right pilot test, dan roll pilot test. Yang keempat itu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya tidak melebihi 900 mili. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% dan ukuran sampel 25 botol. Diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya adalah 930 mili. Dengan standar deviasi 50 mili, hitunglah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2. Di sini saya sudah mengerjakan nomor satu, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Yang dimana nomor satu itu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Di sini uji hipo- uji hipotesis adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dugaan hipotesis tentang data dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan bukti yang ada. Biasanya terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dalam kurung H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh atau perbedaan, dan hipotesis alternatif dalam kurung H1 yang menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan. Proses uji hipotesis dilakukan dengan menganalisis data sampel, kemudian dibandingkan hasilnya dengan kriteria tertentu, seperti nilai signifikansi untuk menarik kesimpulan secara objektif. Selanjutnya, yang nomor 2 itu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis, yang dimana di situ terdapat di sini ada merumuskan hipotesis, yaitu tentukan dua hipotesis, yaitu hipotesis nol dalam kurung H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh atau perbedaan, dan hipotesis alternatif dalam kurung H1 yang menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan. Selanjutnya itu menentukan tingkat signifikansi. Pilih tingkat signifikansi biasanya 0,05 atau 5% yang digunakan sebagai batas untuk menolak atau menerima hipotesis nol. Selanjutnya menentukan jenis uji statistik. Pilih metode uji sesuai dengan data dan tujuan penelitian seperti uji T, uji Z, atau uji sequence. Selanjutnya itu ada menentukan daerah kritis atau kriteria pengujian. Tentukan batas nilai kritis atau volume atau p-value yang akan digunakan untuk mengambil keputusan terhadap hipotesis. Selanjutnya itu menghitung nilai statistik uji. Gunakan data sampel untuk menghitung nilai uji sesuai metode yang dipilih. Selanjutnya membuat keputusan, yaitu bandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis atau p-value dengan jika memenuhi kriteria penolakan, maka H0 ditolak. Selanjutnya itu menarik kesimpulan. Interpretasikan hasil keputusan dalam konteks penelitian, apakah hipotesis alternatif diterima atau tidak. Selanjutnya itu nomor 3, yaitu di sini jelaskan perbedaan antara left Thailand test, right Thailand test, dan two Thailand test. Di mana left Thailand test itu adalah uji satu sisi kiri digunakan ketika hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa nilai parameter lebih kecil dari nilai tertentu, misalnya U0, dan daerah penolakan berada di sebelah kiri kurva distribusi. Artinya, jika nilai uji jatuh di bagian kiri ekstrim, maka H0 ditolak. Thailand test itu uji satu sisi kanan digunakan ketika hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa nilai parameter lebih besar dari nilai tertentu, misalnya U atau U0. Daerah penolakan berada di sebelah kanan kurva distribusi. Jika nilai uji berada di bagian kanan ekstrim, maka nol ditolak. Selanjutnya itu Thailand test, yaitu uji dua sisi. Ini benar digunakan ketika hipotesis alternatif dalam H1 menyatakan bahwa nilai parameter tidak sama dengan nilai tertentu. Daerah penolakan berada di dua sisi, yaitu kiri dan kanan distribusi. Artinya H0 akan ditolak jika nilai uji terlalu kecil atau terlalu besar. Selanjutnya nomor 4 itu
Berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana saya itu memberikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Yang dimana seorang guru ingin mengetahui apakah metode belajar baru lebih efektif dibanding metode lama, sehingga ia membandingkan nilai rata-rata siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode tersebut untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Kedua, dalam bidang kesehatan, seorang ingin mengetahui apakah suatu obat benar-benar efektif menurunkan demam sehingga dilakukan pengujian dengan membandingkan suhu tubuh sebelum dan sesudah mengonsumsi obat untuk melihat apakah penurunan signifikan secara statistik dengan uji hipotesis keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan berdasarkan data. Selanjutnya ke R Studio. Nah, di sini saya sudah masukkannya di mana di sini itu menentukan hipotesis yang di mana H0 U di mana U0 rata-ratanya itu volume produknya minyak goreng tidak melebihi 900 mili, yaitu salah satunya itu U0 rata-rata volume produk minyak goreng melebihi 900 mili. Selanjutnya menginsert data yang diketahui yang di mana N-nya itu 25, M-nya itu 900, X bar-nya 930, sigma-nya itu 50. Lalu mencari nilainya itu alfanya itu 0,05. Selanjutnya itu menghitung atas itu rata-rata sampel untuk menerima H. Oh, langsung aja kita kan. Yang dimana di sini itu hasilnya itu 1,64484. Selanjutnya itu 916,4485. Selanjutnya itu 0,08768546. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.